Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang statistika SMA kelas 12, di mana kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian kita akan menentukan rataan atau min menggunakan teknik rataan sementara. Materi ini disusun oleh saya, Nur Puji Lestari, dari SMA Negeri 70 Jakarta. Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bisa menentukan jangkauan atau range, yaitu kita peroleh dari nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Kemudian banyaknya kelas dengan aturan Stargauss, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K sebagai bilangan bulat dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga, panjang atau interval kelas yang dilambangkan dengan C, yang diperoleh dari jangkauan yang kita peroleh dari poin pertama, kita bagi dengan banyaknya kelas yang kita peroleh dari poin kedua. Kemudian kita siapkan batas bawah kelas pertama yang dapat diambil dari nilai pengamatan terkecil atau nilai minimum atau data minimumnya. Nah, perlu kita ketahui kenapa kita harus menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, yaitu karena data dalam kehidupan sehari-hari mungkin berdasarkan survei responden, data tersebut sangat banyak jika respondennya banyak ya. Kemudian data tersebut juga bervariasi. Misalnya, simple kita punya nilai dalam satu kelas, nilai ulangan harian, di mana nilai tersebut dalam skala 0 sampai 100 dan siswanya ada 36. Dari ke-36 siswa tersebut, nilainya sangat bervariasi. Ada yang nilainya mungkin 78, mungkin 80, mungkin 90, mungkin 65. Bisa jadi 36 anak tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda semuanya. Berarti kita memiliki jenis nilai ada 36. Nah, kalau kita data nilai tersebut dalam bentuk data tunggal mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kita butuh alternatif penyelesaian, yaitu menggunakan atau menyajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok sebelum kita olah. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya. Diberikan data nilai ulangan harian matematika kelas 12 MIPA 8 sebagai berikut. Nah, nilainya ini sudah disajikan, ada 42, 62, 59, 46, 53, 60, dan seterusnya. Kita bisa hitung jumlah anak pada 12 MIPA 8 tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom dan ada 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi di kelas tersebut ada kita peroleh 40 siswa ya. Jadi datanya ada 40 siswa. Maka kita tulis N sama dengan 40 siswa. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini, kita akan menentukan banyaknya kelas. Ya, step pertama yaitu kita bisa menentukan jangkauannya dulu ya, kita sesuaikan dengan yang tadi kita sebutkan, yaitu jangkauan atau kita lambangkan dengan huruf J, di mana jangkauan itu diperoleh dari data maksimum yang kita kurangi dengan data minimum. Nah, di sini data maksimumnya adalah 91, kita peroleh dari sini. Kemudian data minimumnya adalah 32. Sehingga kita peroleh jangkauannya adalah 59. Kemudian ya 32 ini merupakan data minimum ya, letaknya ada di sini. Nah, kemudian yang kedua, kita tetapkan banyaknya kelas atau kita lambangkan dengan K. Ya. Banyaknya kelas atau K kita rumuskan dengan 1 plus 3,3 kali log N. Nah, N-nya di sini adalah 40. Jadi 1 plus 3,3 log 40. Nah, kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Log
40 kita cari, kemudian kita kalikan dengan 3,3, lalu kita tambah 1, sehingga menghasilkan 6,3. Di mana K ini adalah bilangan bulat, sehingga ini kita bulatkan menjadi 6 kelas. Nah, kemudian sekarang kita cari interval kelasnya. Interval kelas, kita ada juga yang menyebutnya dengan panjang kelas. Kita lambangkan dengan C ya, kita lambangkan dengan C. Kemudian C ini kita peroleh dari jangkauan yang kita peroleh dari poin 1 yang kita bagi dengan banyaknya kelas. Berarti di sini 59 kita bagi dengan 6, sehingga kita peroleh 9,8. Nah, panjang kelas ini juga merupakan bilangan bulat, sehingga kita bulatkan menjadi 10. Sehingga dalam data tersebut kita peroleh interval kelasnya adalah 10, dan ini konstan ya, setiap kelas nanti akan ada 10 interval. Kemudian yang keempat terakhir kita siapkan batas bawahnya. Nah, batas bawah untuk kelas pertama ini kita bisa pilih dari data minimum ya. Nah, di sini berarti data minimumnya adalah 32. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Saya akan membuat garisnya. Nah, ini untuk data. Kemudian nanti kita akan mencari frekuensi dari data-data tersebut, maka kita membutuhkan yang namanya turus. Kemudian terakhir baru kita memiliki frekuensi. Nah, ini nanti saya gunakan untuk frekuensi kumulatif. Nah, di sini dikatakan ada 6 kelas. Berarti kita harus membuat menjadi 6 baris. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ini nanti ada kelas, bisa kita sebut ya, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Nah, inilah yang dinamakan dengan kelas. Kemudian data pada kelas pertama tentu kita mulai dari batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 32. Kemudian sampai berapa sehingga pada kelas pertama itu terdapat 10 data karena interval kelasnya ada 10. Sehingga dari 32 ini sampai 41 ya. Nah, karena ada 10 data, dari 32 sampai 41 tersebut ada 10 data. Nah, ini continue, berarti setelah 41 kita tinggal lanjutkan 42. Nah, cirinya adalah setiap data ini bertambah 9 ya. Jadi bukan interval kelasnya 9 ya, interval kelasnya 10, tetapi cirinya kalau kita lihat ini kita tambahkan 9, maka ini konsisten. 51, kita lanjutkan 52 sampai 61, 62 sampai 71, kemudian 72 sampai 81, dan 82 sampai 91. Nah, kebetulan ini tepat sekali ya datanya dari 32 sampai 91. Nah, nanti jika ada kasus misalnya ini datanya sampai 91 tertulis di data, di tabel, tetapi data sebenarnya hanya sampai 89, maka itu tidak masalah ya, kita tetap tulis jadi 91 karena 89 data maksimumnya itu tetap termuat di sini gitu. Oke, sekarang untuk mencari frekuensinya kita harus membuat turus dulu, yaitu kita memasukkan ini ke dalam tabel. Misalnya 42 ada di sini, kemudian 62, maaf sebentar, nih kecoret ya tadi ya, dihapus dulu ya, saya ulang. Oke, masih
Masih kecoret ya. Kita coba ya. Nah, sudah enggak sepertinya ya. Nah, ini 62 ada di sini letaknya, kemudian 59 ada di sini. Ya. Kita lakukan seperti ini terus hingga semuanya habis dan kita peroleh. Ini saya agak cepat ya supaya videonya tidak terlalu lama. Ini ternyata torusnya 1, ini 4, kemudian ini ada 9 ya. Kemudian di sini ada 17. Kemudian yang di sini ada 7. Terakhir ini ada 2. Nah, kita tinggal tulis frekuensinya. Ya. Frekuensinya di sini berarti 1, ini 4, ini 9, kemudian ini 17, ini 7, ini 2. Dan kita tinggal tulis frekuensi kumulatifnya yaitu 1, 5, 14. Nah, ini saya peroleh dari ini ya. Ini kita 1, kemudian ditambah dengan 4. Berarti di kelas kedua itu kita menjumlahkan kelas pertama dan kelas kedua. Berarti ada 5. Kelas ketiga kita menjumlahkan 5 ini dengan kelas ketiga, terus lakukan lagi 14 tambah 17 31, lakukan lagi berarti ini 38, terakhir berarti 40. Nah, frekuensi kumulatif pada baris terakhir ini harus sama dengan banyaknya data ya. Kalau ada perbedaan berarti terjadi kesalahan pada saat menjumlahkan. Nah, demikian cara untuk menentukan atau menyajikan data mentah seperti ini menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Saya harap kalian semua paham dengan materi ini. Nah, ini untuk meningkatkan pemahaman ya. Disediakan data nilai ulangan harian matematika di kelas 12 MIPA 7. Dengan menggunakan aturan Starkes, sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, silahkan dicoba. Oke, terima kasih. Semangat anak-anak hebat Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.